Yang positif per hari kemarin malam itu 237 orang. Yang terdiri dari warga negara asing 8 orang, tetap tidak ada bertambah. Kemudian dari luar daerah 20 orang atau sekitar 8%. Dan yang paling dominan adalah dari PMI, ABK 141 orang, 60%, dan menular ke warga lokal itu sampai hari ini jumlahnya 68 orang, 29%. Nah, PMI ABK ini yang sudah kembali ke Bali totalnya itu 11.800, tapi yang orang Balinya sekitar 9.000. Yang lain itu adalah turun di Bali kembali ke daerah lain di luar Bali yang kami kelola dengan baik. Dan semuanya kami rapid test, dan dari penanganan yang kami lakukan terhadap pasien positif ini yang sudah sembuh 129 orang atau sekitar 54%. Yang meninggal 4 orang, mudah-mudahan tidak ada pertambahan, sekitar 2%, dan saat ini yang dalam posisi masih dirawat 104 orang atau 44%. Kami laporkan kepada Bapak Ketua mengenai fasilitas kesehatan yang kami siapkan. Rumah sakit rujukan 13 itu memadai dengan masih tersedia 162 ruang isolasi kamar. Kemudian Bapak sudah memberikan bantuan APD, rapid test, masker. Sampai saat ini jumlahnya masih mencukupi, tapi dalam waktu dekat kira-kira akan ada tambahan kebutuhan. Kami mohon agar dibantu ditambah. Lantas kami juga ingin meningkatkan layanan kesehatan, terutama sekali uji swab. Kami selain Rumah Sakit Sanglah yang sudah diberikan izin untuk melakukan uji swab, kami tengah menyiapkan Rumah Sakit Udayana dan Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa untuk bisa melakukan uji swab. Sebenarnya sebagian fasilitas perlengkapannya sudah tersedia. Ada beberapa kebutuhan perlengkapan yang kami perlukan, yang kami mohonkan kepada Bapak melalui surat minggu lalu, tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Kami mohon Bapak Bapak Ketua Gugus menyampaikan kepada Menteri Kesehatan supaya ini bisa direalisasikan dan dibantu supaya uji swab itu bisa dilakukan di 2 laboratorium di Udayana dan di Universitas Warmadewa sehingga pelayanannya menjadi lebih cepat. Kemudian kami perlu melaporkan juga kepada Bapak bahwa tanggal 30 April yang lalu sempat ada berita agak heboh. Di satu desa dikatakan ada 443 yang positif dari 1.200 warga yang di rapid test. Kami laporkan bahwa setelah di rapid test 1.200 lebih warga itu kami rapid test ulang dan kemudian lanjut dengan swab. Ternyata dari 443 yang positif ini setelah di swab sudah keluar hasilnya 275 itu negatif. Tinggal lagi 139, hari ini lagi diambil swabnya dan mudah-mudahan besok selesai, dan mudah-mudahan dari sisa ini 139 ini itu negatif. Jadi 275 dari 443 yang keluar ini negatif Bapak. Jadi karena itu heboh yang kemarin tanggal 30 dicabut, dinyatakan sudah tidak lagi positif. Jadi semua media yang memberitakan ini tolong Bapak supaya mengganti beritanya bahwa yang positif itu sudah negatif gitu. Kemudian kami laporkan juga di Bali sebenarnya
kami lagi concern di 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Buleleng, karena ada penambahan yang positif penularan dari para PMI yang pulang dari luar negeri. Nah itu. Nah karena itu kami mohon kepada Bapak agar membantu kami dan memfasilitasi beberapa hal berkenaan dengan beberapa perkembangan ke depan. Di antaranya adalah yang mudik. Nah, yang mudik ini tolong dipertegas, karena ada yang bilang saya tidak mudik tapi saya pulang kampung. Gitu kan jadi masalah ini Pak. Nah, kami perlu laporkan bahwa di Bali sebenarnya bukan mudik, ada yang warga dari luar Bali yang tadinya bekerja sebagai tukang buruh di Bali, karena proyek sekarang sudah berhenti, maka mereka itu karena tidak ada tempat tinggalnya di Bali, selama ini dia buat tempat darurat, kemudian tidak ada keluarganya, sekarang tidak ada pekerjaan. Ini memang harus diberikan pulang Pak, karena kalau tidak tempat tinggalnya tidak ada dan sudah tidak bekerja, susah makan. Jadi karena itu kami mohon Bapak gugus tugas agar membantu di Pelabuhan Gilimanuk, karena mereka sudah ada di Gilimanuk, mau nyebrang ke Ketapang sampai sekarang belum bisa karena ada larangan mudik, jadi ketat sekali. Jadi mohon yang ini sebenarnya yang diangkut ini sudah dengan surat keterangan dari gugus tugas Provinsi Bali. Jadi supaya diizinkan menyeberang ke Gilimanuk. Kasihan mereka Pak, mereka tidak mau juga balik ke Denpasar, padahal kami mau siapkan sembako karena mereka memang tidak punya tempat tinggal yang permanen, supaya diizinkan untuk kembali itu. Kemudian kami mohon dorongan dari Bapak, karena ini terkait dengan program yang harus kami jalankan di daerah. Kartu prakerja itu sebenarnya berapa sih yang akan diberikan kepada daerah, sampai sekarang belum ada kepastian, sehingga kami juga belum bisa memberikan gitu. Begitu juga bansosnya belum ada kepastian berapa yang diberikan, karena ada aturan kalau sudah terima dari pusat, daerah tidak boleh memberi. Jadi kami kan jadi harus menunggu dulu berapa kami diberikan alokasi dan kemudian siapa saja, sehingga kami tidak akan salah sasaran di dalam memberikan bantuannya ini. Karena itu saya setuju tadi usulan Bapak Gubernur Jawa Tengah supaya pemberian bantuan ini di lapangan dibuat lebih fleksibel Pak. Jadi kami setuju kalau bisa bantuannya ini diutamakan berbasis desa, dan untuk di Bali adalah desa adat. Kami punya Satgas Gotong Royong yang sangat cepat bergerak. Kalau Satgas Gotong Royong diberikan tugas dengan desa adatnya, mereka sebenarnya lebih tahu Pak, warga yang pantas dibantu sama yang enggak, yang sudah dapat bantuan enggak perlu dikasih lagi. Mereka sebenarnya lebih paham peta lapangannya. Jadi saya kira kalau ini dibuat lebih fleksibel, di lapangan akan lebih cepat realisasinya, dan kami di daerah juga akan menjadi lebih cepat menyalurkan bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Kami sudah punya skema dan menyiapkan sejumlah anggaran dengan jumlah sasaran yang akan diberikan. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ketua, kami mohon dukungannya nanti terutama sekali untuk uji swab reagennya itu Pak, jadi tolong ditambah, sama untuk peralatan untuk ngambil swabnya yang di tenggorokan itu Pak, jadi dakron. Dakronnya sudah hampir habis ini Pak, tinggal lagi 180, padahal besok PMI-nya akan datang lagi dari udara dan dari laut cukup banyak. Kami sangat butuh ini Pak, karena kami nggak berani ngambil di tempat lain, takutnya salah ini barang. Jadi kami yang percaya adalah yang dari Bapak itu. Jadi mohon bantuan dari Bapak bisa diturunkan. Begitu juga peralatan untuk uji swab di
beberapa di 2 laboratorium yang kami lakukan. Mohon bantuan perhatian dari Bapak kepada Menteri Kesehatan supaya jangan terlalu lama gitu Pak. Lantas kami lapor mengenai persediaan pangan, kami sudah koordinasi baik yang ada di Bulog maupun yang ada di para lembaga-lembaga yang kami miliki di desa, itu persediaan pangannya memadai sampai 6 bulan ke depan. Jadi aman Pak, nggak ada masalah kami di Bali soal kebutuhan pangan ini. Lantas mengenai pasar tradisional maupun juga pasar modern, kami tetap buka dengan jam buka yang terbatas dan menerapkan protokol kesehatan. Wajib memakai masker, kami pantau. Pergerakan masyarakat di Bali, kalau di desa-desa adat karena sangat ketat aturannya, itu nggak nyampe 10% Pak. Hanya di kota Denpasar yang agak ramai sedikit kami sudah perketat. Sekarang jauh di bawah Pak, jadi sudah sepi di Denpasar. Paling banyak 20-an% yang bergerak ini. Itu pun karena kebutuhan untuk membeli bahan-bahan pangan dan sebagainya. Mengenai keramaian betul-betul sudah kami kendalikan. Nah, itu laporan yang perlu kami sampaikan Bapak Ketua, dan kami terima kasih karena Bapak sudah banyak membantu kami, tapi jangan berhenti membantu karena perkembangan ini masih berlangsung. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan kita lewati dengan baik. Kira-kira itu Bapak Ketua, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Pak Sekjen, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan masalah untuk izin tambahan laboratorium di Fakultas Kedokteran Warmadewa dan Udayana. Mungkin bisa disampaikan langsung Pak Sekjen, Pak Oscar. Silakan Pak Oscar. Iya Pak, sebetulnya tentunya tidak ada hambatan kendala apa-apa. Memang kebijakannya kita akan memperluas terhadap jejaring lab ini. Nanti saya akan cek Pak ke Badan Litbang terkait dengan apa kendala yang terkait dengan tadi apa yang dikeluhkan oleh Pak Gubernur. Ya, segera akan kami follow up Pak Gub. Terima kasih Pak Doni. Pak Gubernur, berarti sudah terjawab ya. Jadi untuk lab yang ada di Udayana dan Warmadewa bisa berfungsi. Kemudian ada pertanyaan Pak Gubernur. Siap. Berapa banyak buruh-buruh tukang yang sudah kehilangan pekerjaan di Bali dan sekarang mereka ada di mana? Lantas daerah tujuan untuk pulang kampung. Mudik nggak ada, memang betul mudik nggak ada. Tapi mereka yang sudah kehilangan pekerjaan tentu harus kita pikirkan. Ya. Bagaimana nasib mereka supaya tidak terkatung-katung. Kemudian untuk dukungan reagen dan juga VTM untuk uji swab, silakan Pak Gubernur tugaskan Pak Kalak, Pak Rentin, Made Rentin untuk berhubungan dengan Pak Jori atau Pak Dodi. Demikian Pak. Silakan Pak dijelaskan untuk yang tukang-tukang ini Pak. Yang tukang-tukang ini ada sekitar 1.000 lebih Pak. Ya, sudah diangkut, jadi tidak diangkut oleh angkutan umum Pak. Kami kontrol supaya resmi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Itu sekitar 1.000 orang, pulangnya bertahap. Hari ini itu ada sekitar 4 bus, besok lagi akan menyusul gitu Pak. Jadi sebenarnya tidak banyak, tapi kami prihatin Pak. Jadi memang ini harus dijadikan jalan keluar. Kalau yang mudik itu kan sebenarnya dia warga Bali, punya domisili Bali, itu kami larang. Kami sudah koordinasi dengan MUI, NU dan Muhammadiyah, jadi mereka tidak akan mudik. Nah yang sekarang ini dia tidak mudik Pak. Dia pulang karena memang tidak ada tempat tinggalnya di sini. Jadi bekerja karena kontrakannya udah habis, perusahaannya kontraktornya nggak kerja lagi, jadi memang harus pulang. Ini yang kami butuhkan dukungan dari Bapak karena
pihak kepolisian di lapangan ketat sekali dan memang bagus ketat Pak untuk situasi saat ini. Tapi supaya ada case yang bisa dilihat secara khusus sehingga dengan demikian mereka ada jalan keluar untuk bisa dipulangkan, gitu Pak. Terima kasih. Paling banyak ke mana Pak? Ya Pak, ke Jawa Pak. Semuanya ke Jawa Pak, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Timur, Jawa Tengah. Ya. Dari Jawa Tengah ada yang monitor, Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar masih di tempat? Pak Ketua, sebenarnya kami udah koordinasi dengan Disnakernya udah oke Pak. Cuma dari Gilimanuk belum bisa ngelepas. Dan Ketapangnya nggak mau nerima Pak. Jadi KSOP-nya nggak mau nerima di Ketapang juga. Gilimanuk udah mau lepas, Ketapangnya tutup Pak, nggak ngasih. Jadi ini saling tutup jadinya gitu Pak. Ya. Baik. Berarti masih ada hambatan di Jawa Timur ya, di Ketapang. Ya Bapak, betul. Dari perhubungan ada yang monitor Pak? Baik Pak Gubernur, nanti biar gugus tugas akan menyelesaikan. Kemudian beberapa saran dari Pak Gubernur Bali kami tampung. Terima kasih Pak semua saran dan masukannya. Selanjutnya kami